helm dengan bentuk dan grafis yang unik. Berbagai macam motor menikung dengan kecepatan penuh, beramai-ramai menyusuri jalur pegunungan. Pakaian yang dipadukan dengan werpak. Itulah sebagian besar dari stereotip ataupun pandangan orang awam mengenai apa yang disebut Hashiria. Tapi gimana sih ceritanya? Kok mereka bisa disebut Hashiria? Terus bagaimana sih kemunculannya sampai meracuni seantero negara Jepang era 80 sampai 90-an? Dan apa yang membedakan dengan kultur street racing di negara lain? Sebelumnya, disclaimer dulu bahwa info yang akan disampaikan ini sangat terbuka untuk direvisi. Maka, mari gunakan kolom komentar untuk berdiskusi apabila ada kesalahan informasi pada video ini. Mari berkenalan dengan Hashiria. Hashiria sebenarnya sebutan untuk pembalap liar di Jepang, entah itu mobil ataupun motor. Untuk spesifiknya, buat motor itu disebut dengan Nirin Hashiria, atau memiliki arti Hashiria roda 2. Nah, tapi supaya lebih singkat, di video ini kita sebut Hashiria saja. Nah, oke. Hashiria ini pada mulanya adalah sebutan dari orang lain terhadap para pelakunya. Misalnya, entah itu warga ataupun kepolisian menyebut mereka Hashiria. Namun, seiringnya waktu berkembang menjadi identitas diri. Sang pelaku akan menyebut dirinya adalah Hashiria. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena tidak mau diserupai atau dituduh Bosozoku. Ini berhubungan dengan sejarah lainnya di Jepang, di mana ada yang disebut dengan Kaminarizoku, yang berpecah menjadi 2 garis besar. Yang satu berbuat kriminal dan satunya lagi adu kecepatan. Tapi perlu dicatat, ini bukanlah awal mula dari kultur Hashiria yang kita kenal sekarang, meskipun sama-sama berurusan dengan adu kecepatan. Hashiria sendiri merupakan gabungan dari kanji Hashiri dan kanji Ya. Kanji Hashiri memiliki arti berlari, namun kata ini juga berlaku untuk kendaraan dengan maksud melaju atau ngebut. Sama seperti dengan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu, ini motor larinya kenceng, kan ada istilah kayak gitu kan di Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Sementara kanji Ya di sini memiliki makna orang yang sering melakukan, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita samakan dengan kosakata tukang. Tukang kue, orang yang sering dagang kue gitu kan, misalnya. Nah, karena dari 2 kata itulah Hashiria ini memiliki makna tukang ngebut. Selain Hashiria, para street racer motor ini bisa juga disebut rolling zoku, karena penerapan kegiatannya adalah rolling di suatu tempat, seolah-olah itu adalah sirkuit. Dan kegiatan ini memang berawal dari jalur pegunungan. Namun seiringnya zaman nantinya akan merambah ke daerah lain, seperti jalan dekat pelabuhan ataupun jalan di daerah lingkungan industri. 2 kata itu sering kali disebut di Jepang. Sementara ada satu lagi istilah lain yang jarang dipakai namun mengacu kepada Hashiria, yaitu Winding Riders. Bisa dibilang ini berawal dari tagline majalah Bari-Bari Machine yang berbunyi From Winding Road with Racing Spirit. Namun setahu saya kata Winding Riders itu hanya digunakan oleh orang-orang di luar Jepang. Setelah mengetahui bagaimana sebutan Hashiria, mari kita telaah lebih lanjut gimana sih kultur Hashiria ini sejarahnya. Sebenarnya ada berbagai versi tentang bagaimana awal mulanya. Namun yang akan saya sampaikan di video ini bersumber dari 2 orang. Satu adalah menurut seorang Hashiria senior yang sudah running sejak 1987. Dan satu lagi, informasinya didapat dari seorang legenda yang berkontribusi di majalah kesayangan para Hashiria, yaitu Bari-Bari Machine. Keduanya tidak dapat saya sebutkan namanya, namun bila penasaran bisa ditanyakan melalui DM Instagramnya Muraneko. Pernyataan pertama dikatakan oleh seorang runner senior dari era 80-an.
Dikatakan bahwa orang yang balapan di gunung sudah ada sejak era 70-an akhir. Merekalah yang disebut dengan Togezoku. Dan dari cerita-cerita Togezoku itulah diangkat menjadi sebuah manga yang bernama Bari-Bari Densetsu yang muncul pada tahun 1983. Bari-Bari Densetsu sendiri mengambil latar di jalur Odarumi Toge. Bagi yang penasaran mengenai Odarumi Toge, dapat dilihat di postingan Instagramnya Muraneko. Nah, karena populernya Bari-Bari Densetsu, hal ini mengakibatkan Odarumi didatangi oleh banyak pengendara motor yang ingin mengadu kecepatannya. Karena banyak yang datang, akhirnya mulailah berkelompok hingga membuat tim. Perlu dicatat bahwa kegiatan ini hanya terjadi secara lokal di daerah Kanto dan belum banyak tersebar di wilayah lain. Setelah itu, mulailah ada majalah yang disebut dengan majalah Otobike. Majalah ini salah satu segmennya memajang foto para Hashiriya ketika cornering dan diberikan penilaian. Segmen itu disebut dengan Oretachi no Sakito atau disingkat dengan Oresa. Namun, selain dari segmen itu, tidak membahas apapun mengenai Hashiriya. Jadi ya khususlah di cuma segitu doang gitu dari satu majalah itu cuma beberapa halaman doang yang berisi tentang Hashiriya. Singkat cerita, pada tahun 1986 muncullah majalah Bari-Bari Machine. Di majalah ini full membahas tentang Hashiriya, mulai dari tips melaju dengan cepat di satu toge disertai dengan peta berketerangan, bahkan meniru segmen Oresa, yaitu memajang foto ketika cornering dan diberikan penilaian. Untuk pembahasan lebih lanjut mungkin nanti akan kita buatkan video tersendiri. Nah, dari kedua majalah inilah akhirnya kegiatan Hashiriya mulai menyebar seantero negeri Jepang, menjadi faktor pemicu munculnya kultur Hashiriya yang kita kenal sekarang. Itu menurut orang pertama. Kemudian, cerita kedua berasal dari orang yang berkontribusi untuk majalah Bari-Bari Machine. Beliau secara singkat menyatakan hal yang mendukung cerita pertama tadi. Lebih spesifik lagi dikatakan bahwa Hashiriya mulai dikenal luas atau diistilahkan Hashiriya boom sejak tahun 1988. Di bawah tahun itu Hashiriya masih belum terlalu booming. Jadi masih sifatnya regional gitu, belum seantero Jepang. Beliau mengklasifikasikan bahwa Hashiriya itu terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama dimulai dari tahun 86 sampai 89. Orang-orang ini yang memulai kultur Hashiriya pertama kali. Ini karena beliau menghitung sejak kultur Hashiriya dimulai, meskipun di tahun sebelumnya itu sudah ada yang berlari atau kebut-kebutan di gunung sejak era 80-an awal. Salah satu kultur yang dimaksud adalah menikung sekeren mungkin untuk difoto dan dikirimkan ke majalah. Itu kan kulturnya baru dimulai di tahun 86. Kemudian generasi kedua dimulai dari tahun 89 sampai tahun 92. Pada era ini mulai banyak orang yang menciptakan gaya modifikasi yang sifatnya masih secara regional, dan banyak hal yang dilakukan menjadi fondasi dari kultur Hashiriya. Salah satunya adalah terciptanya gaya modifikasi yang menjadi ciri khas Hashiriya yang kita kenal sekarang, yaitu bisa disebut dengan Kanban Style. Nah, Kanban Style itu hadir pada era ini. Lanjut di generasi ketiga yang dimulai pada tahun 92 hingga tahun 96. Di masa ini, masing-masing regional mulai saling mengunjungi satu sama lain dan bertukar budaya, serta berusaha menunjukkan supremasi diri untuk menjadi yang tercepat di pegunungan. Lalu lanjut ke generasi keempat yang dimulai pada tahun 96 sampai tahun 2002. Generasi ini memulai era baru sekaligus menghadapi penurunan jumlah Hashiriya karena peraturan dari pemerintah yang semakin ketat. Kemudian generasi terakhir adalah generasi kelima yang dimulai dari tahun 2002 berlanjut hingga sekarang. Nah, yang dimaksud adalah para pelari yang hadir di masa ketika Bari-Bari Machine sudah terhenti. Nah, secara singkat beliau menceritakan sejarah Hashiriya itu demikian. Nah, kemudian apa sih hal yang membedakan antara Hashiriya dengan kultur street racing di negara lain? Secara mendasar, hal yang membedakan antara Hashiriya dengan rider di negara lain adalah adanya rules atau peraturan tak tertulis. Sebenarnya, Hashiriya di tiap toge atau wilayah di Jepang itu memiliki aturan lokalnya masing-masing. Namun, secara garis besar semua sepakat mengenai aturan dilarang untuk melewati batas garis tengah karena sangat membahayakan kendaraan yang ada di lawan arah.
Secara lengkapnya mungkin kita bahas di video selanjutnya mengenai aturan di kultur Assyria. Nah, jadi kesimpulannya Assyria itu sejarahnya tidak ada sangkut pautnya dengan Kaminarizoku meskipun sama-sama ngebut di jalanan. Dan booming Assyria ini pun terjadi karena banyak faktor pendukungnya. Misalnya adalah majalah dan banyaknya kendaraan yang terjangkau oleh orang Jepang saat itu, bahkan oleh pelajar sekalipun. Sekarang sudah tahu kan sejarah tentang Assyria? Tunggu pembahasan selanjutnya dan terus stay tune di channel Muraneko.